menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Dia yang beri kelegaan, Kau beri kelegaan. di dalam kesedihan Dia beri penghiburan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Amarah-Mu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Mari kita sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Haleluya. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah
tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you, forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau, Tuhan, yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih, Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau, Tuhan, yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukan-Mu selalu.
mengasihimu, pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, sidikilah, jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu, pribadi yang agung. Shalom, jemaat sekalian, saudara-saudara sekalian. Allah Tritunggal mengundang kita semua pada pagi hari ini untuk bersekutu bersama dengan Dia. Mari kita meresponi undangan untuk beribadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dan sukacita. Mari kita mulai dengan mengambil saat teduh bersama. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Allah Bapa dengan keyakinan bahwa jalan ke sana telah dibuka oleh pengorbanan yang sempurna karya Kristus di atas kayu salib. Dan kebenaran, sukacita, damai sejahtera ini sudah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Allah Roh Kudus. Maka turunlah atas kita semua damai sejahtera, berkat dan rahmat Tuhan menyertai kita sepanjang ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sembah Yesus Raja yang mulia. Haleluya.
yang telah mati menebus setiap dosa-dosa kita, setiap umatnya. Sungguh kasih-Nya begitu besar bagi kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepadanya saat ini, mengaku setiap dosa-dosa kita kepadanya. Karena Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang tidak memperhitungkan setiap kesalahan kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Sungguh maha mulia Engkau Allah kami, Allah yang penuh kasih dan rahmat. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Engkau hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Engkau mengubahkan hidup kami yang kelam kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan, mari ajar kami senantiasa untuk teguh mengikut Engkau, percaya kepadamu Tuhan dalam segala keadaan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi, tidak hanya mengasihi orang yang baik kepada kami Tuhan, tapi juga mengasihi mereka yang jahat kepada kami. Karena Engkau mengasihi kami orang berdosa ini. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya oleh karena salib-Mu kami telah dibebaskan, dan hanya oleh karena pengorbanan-Mu di Kalvari kami dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was as white as snow. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was as white as snow. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was as white as snow. By the blood of Jesus, we are free. By His power on Calvary. By the blood of Jesus, we are free. We live victorious. Oh, by the blood of Jesus, we are free. By His power on Calvary. By the blood of Jesus, we are free. We live victorious. By the blood of Jesus, we are free. We live victorious. Sorak-sorai kemenangan buat Tuhan Yesus yang telah mati mengalahkan maut. Haleluya. Mari jemaat kita bersama-sama mau mendasarkan ibadah kita saat ini pada pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari surat 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Raja mulia. Haleluya. Dia Raja yang mulia. Cuma dipersilakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya, Yesus. What if all great is Jesus my Redeemer? There is no more forever now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior He will stay. I'll ever on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I tread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hope, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home, and day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him.
kita berdoa. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang tinggal di dalam kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami atau menelantarkan kami. Untuk itu kami selalu punya harapan, sukacita, alasan untuk terus mengasihi-Mu dan mengasihi sesama, alasan untuk terus beriman dan berjuang untuk melebarkan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah gagal, anugerah-Mu lebih dari cukup, janji-janji-Mu ya dan amin. Maka tolonglah kami pada hari ini untuk bisa menyiapkan pikiran kami, hati kami, hidup kami untuk dibentuk oleh firman Tuhan, ditegur, dihibur, dibina, sehingga kami makin serupa dengan Kristus dan mengerti kehendak-Mu buat setiap dari kami. Bapa, mampukan hamba-Mu yang lemah, berdosa, terbatas ini, sehingga dapat memberikan firman Tuhan dengan jelas. Injil diberitakan, Kristus dimuliakan, kami semua diubahkan. Terima kasih ya Bapa, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, thank you tim musik. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Sudah lebih dari setahun ya kita melakukan ibadah seperti ini, dan saya bersyukur minggu demi minggu salah satu kekuatan dari gereja kita Reform Exodus Community REC adalah pentingnya firman Tuhan, di mana setiap minggu Injil diberitakan, Yesus jadi tokoh utama, dan Alkitab benar-benar digali. Setiap minggu dengan setia Bapak Gembala kita, Pak Yakub Trihandoko terus memberitakan firman. Dan sekali-sekali saya yang nongol gitu ya, dan juga beberapa hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Bapak Ibu, saya sudah ini memasuki tahun yang ke-6 saya di REC, dan biasanya kalau orang ketemu saya atau teman-teman di sini di gereja ini, impresi pertama kepada saya, banyak orang bilang saya ini orang baik. Itu selalu labelnya selalu begitu. Edo itu baik, orangnya baik gitu ya. Saya bingung juga kenapa saya mendapat label itu, dari mana gitu ya asalnya. Apakah karena wajah saya yang terkenal baby face gitu ya, apakah karena gerak-gerik saya, apakah cara berbicara saya yang kekanak-kanakan, atau ukuran badan saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang pasti kalau saya coba merenungkan, kenapa ya kok saya dibilang baik? Oh ya mungkin tuh artinya maksudnya saya ini sabar, saya ini lembut, alim gitu ya, nerima aja apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya juga pernah dikatakan ya, saya ikan tanpa duri gitu ya, jadi nggak mau menyakiti tapi sering disakiti. Oke, nggak, tapi saya yang mau saya sampaikan adalah kalau saya boleh jujur, kadang-kadang saya merasa diberi label orang baik itu saya cukup bangga sih. Saya kemudian jadi puas. Saya kemudian merasa cukup gitu. Oh ya udah baik kan ya. Jadi saya sudah aman. Orang Kristen kan harus jadi orang baik begitu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan saya bahwa jadi Kristen bukan tentang jadi orang baik, tetapi berbuat baik. Jadi orang Kristen bukan cuman menerima kebaikan Tuhan, bukan cuman menyandang status anak Tuhan, tetapi sesungguhnya kita berbuat baik untuk orang-orang yang Tuhan letakkan di depan kita. Betul, kekristenan adalah tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dan sedang kerjakan buat kita. Tetapi kekristenan juga berarti apa yang perlu kita lakukan untuk Tuhan dan sesama. Nah, saya tahu berbuat baik itu gak mudah, menyulitkan, menyebalkan, tetapi perbuatan baik itu penting dan harus. Dan untuk itulah firman Tuhan hari ini akan mendorong kita. Jangan jemu berbuat baik. Mari Bapak Ibu kita buka sama-sama di Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu, sepintas kalau kita baca dua ayat ini, Paulus sepertinya mengatakan sesuatu yang lumrah ya,
slogan yang umum gitu ya. Mungkin yang suka belajar merasa ya itu mah gue juga tahu gitu. Saya juga udah tahu lah Paulus, kita mesti baik sama semua orang. Kita tahu ya berbuat baik itu penting, harus bahkan. Tetapi bukan berarti mudah, bukan berarti sesuatu yang giat dikerjakan secara konsisten. Apalagi berbuat baik dengan semangat Injil, dengan cara Kristus. Nah, godaan Paulus, godaan kita kata Paulus, godaan orang Kristen dalam berbuat baik adalah kalau kita melihat di ayat yang ke-9, menjadi jemu dan menjadi lemah. Coba saya tunjukkan, kata aslinya menjadi jemu itu sebetulnya artinya menjadi lelah, menjadi kosong, menjadi tawar hati, kehilangan semangat, kehilangan gregetnya gitu ya. Capek ngurusin ini terus. Lelah udah dibilangin gak bisa berhasil seperti itu. Dan godaan yang kedua adalah kita menjadi lemah. Nah ini cukup menarik karena lebih tepatnya kata ini merujuk kepada menyerah, quit, berhenti, hilang harapan. Sudah mengerjakan tetapi banyak tantangan, banyak harapan tidak sesuai dengan tidak ditemukan sehingga dia menyerah di tengah jalan. Nah Bapak Ibu, berbuat baik itu kadang-kadang itu gampang ya. Apalagi kalau keadaan lagi enak gitu, waktu kita lagi kuat, waktu kita lagi seneng, dan orang yang kita tolong itu juga baik gitu ya. Dan orang yang kita tolong itu mampu mengembalikan kebaikan kita gitu ya, cocok sama kita, lebih ringan, lebih mudah, lebih enak, lebih gampang. Tetapi kondisi di Galatia, pada saat Paulus mengatakan ayat 9 dan 10, kondisi di Galatia itu gak mudah Bapak Ibu. Saya kasih konteks sedikit ya. Kondisi di Galatia adalah ada misalnya ajaran-ajaran palsu yang menyusup. Yang mengatakan kalau mau selamat tidak cuman percaya Yesus saja tetapi harus menjadi orang Yahudi secara kultural. Seperti itu. Ada konflik internal, ada perpecahan di antara jemaat. Paulus di dalamnya dituduh bukan rasul yang sejati, bukan the real messenger from God gitu. Wah, tidak dipertanyakan asal-usulnya. Masa sih dia ngomongin firman Tuhan gitu. Paulus dikatakan bertentangan dengan Petrus yang tentu saja kita tahu salah satu pilar utama gereja. Perpecahan di dalam gereja-gereja di Galatia digambarkan dengan kalimat-kalimat yang cukup menyesakkan hati ya. Kalimat-kalimat seperti saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan, saling menantang, saling mendengki. Paulus sendiri menghadapi semua konflik internal, konflik interpersonal ini, dia bahkan sempat mengaku di Galatia 4, aku telah habis akal. I'm perplexed about you. Gak bisa aku, seakan-akan aku udah mau menyerah ngadepin kalian. Karena memang betul Bapak Ibu di Galatia banyak sekali hal yang sulit harus dilakukan. Jemaat yang bingung, tadi kan ada ajaran palsu ya. Jemaat yang bingung perlu dikoreksi. Yang jatuh dalam dosa perlu dibimbing ke jalan yang benar. Ajaran yang palsu perlu dibenarkan. Dalam arti perlu dikoreksi sehingga menjadi benar gitu kan ya. Pengajar-pengajar yang palsu juga perlu ditegur atau diatasi. Dengan kata lain, di sini godaan untuk menyerah begitu kuat. Situasi begitu tidak mendukung untuk melakukan perbuatan baik yang konsisten. Kita mungkin juga pernah mengalami seperti itu ya. Kita berbuat baik tetapi tidak ada hasil. Kita berbuat baik tapi yang kita terima perlawanan. Kita berbuat baik tetapi kita dimanfaatkan. Tapi gak cuma itu bukan. Gak cuma ada kesulitan dari luar. Kadang-kadang juga kalau menurut saya banyak itu kesulitan dari dalam. Dari hati kita. Misalnya kalau saya kasih contoh ya. Saya lahir di keluarga yang pengusaha begitu. Dan saya melihat bagaimana orang tua saya, generasi saya sebelumnya memulai usaha. Dan biasanya kalau tanya sama orang pengusaha itu, memulai sesuatu itu pada umumnya semangat sekali, ya, mudah, babat alas, gitu. Hanya perusahaan jadi omsetnya tinggi, terkenal, kemudian mencapai
kalau dilakukan dengan baik, dengan profesional, mencapai taraf yang cukup tinggi begitu. Tetapi begitu sampai di level tertentu, sepertinya kadang-kadang ada pengusaha yang merasa mentok, stuck, terjebak, udah nggak bisa lagi, atau plateau ya sudah mencapai puncaknya, sehingga kehilangan semangat, mulai merasa, aduh dulu kok gampang, sekarang kok tambah sulit, dulu nggak ada kompetitor, sekarang kompetitornya segudang banyaknya begitu kan ya. Jadi kemudian juga merasa aduh ini ngikutin teknologi gaya milenial anak muda aduh sulit gitu ya. Sehingga mulai merasa capek, lelah, mau menyerah. Makanya hari-hari ini banyak bukan beberapa orang itu memutuskan mulai bisnis, kemudian sudah cukup besar dijual, uangnya itu dipakai untuk mulai bisnis baru. Karena mungkin gampang bosan atau mungkin memang tidak mampu lagi manage. Jadi kadang-kadang lebih mudah memulai daripada mempertahankan di dunia usaha. Nah pada waktu saya mengamati itu, saya merasa mungkin hal yang sama bisa terjadi ya di dalam dunia rohani kita. Waktu awal kita kenal Yesus, wah seru banget bukan? Jelas sekali kita memuji Tuhan, terasa gitu ya. Bulu kuduk berdiri semua, nangisnya gampang gitu ya. Kita pelayanan, lihat hasilnya dengan cepat. Kita berdoa, Tuhan menunjukkan jalan dengan jelas. Gak perlu banyak tanya, tiba-tiba suara malaikat turun misalnya gitu ya. Tapi setelah beberapa tahun mungkin kita mulai merasa kok gini-gini aja ya. Kok gak semenarik dulu ya. Kok gak semudah dulu ya. Khotbah itu aku juga udah tahu. Firman itu aku juga udah tahu arahnya kemana. Pelayanan aduh tapi kok gak pernah ada hasilnya. Dulu orangnya 100 sekarang cuma 10 aja sudah bersyukur gitu ya. Dulu pelayanan semuanya aktif. Kok sekarang pasif, malas, bahkan mencari alasan untuk pindah tempat lain misalnya. Kita merasa gak ada kemajuan, gak ada perkembangan. Jadi kadang-kadang godaan terbesar mungkin buat kita bukan berhenti. Bukan kayak datang ke bos, kasih surat pengunduran diri, I quit from my job, saya berhenti dari perusahaan ini atau saya berhenti dari pelayanan ini. Sepertinya kebanyakan orang bukan seperti itu sih godaannya. Godaannya adalah masih tetap pelayanan, masih tetap di pekerjaan, masih tetap sekolah, tetapi kita sudah kehilangan semangat, kehilangan harapan, datang ke kantor, datang ke gereja dengan terseret-seret. Kita tetap menjalankan peran kita, tetapi sebagai rutinitas. Sekedar menyelesaikan tugas. Kita percaya ya gak mungkin lah kalau aku berhenti nanti orang ngomong apa. Tapi ya sudah, aku akan maju aja karena aku ya sudah komit mau gimana. Aku tahu sih gak akan banyak hasil, tapi ya aku kan perlu gajinya dan seterusnya. Jadi seakan-akan tentu saja apinya sudah padam atau bahasa lainnya ada orang sering bilang hidup segan, mati tidak mau. Maka Bapak Ibu dalam keadaan yang seperti ini, jemu, lelah, mau menyerah, berbuat baik. Nah Tuhan ingin kita untuk don't give up, jangan menyerah. Nah apa saja sih yang perlu kita ketahui agar kita tidak jemu berbuat baik? Hari ini saya akan mulai dengan pengertian berbuat baik itu sendiri apa Bapak Ibu. Pengertian berbuat baik. Kita perlu mengerti pertama apa yang dimaksud Paulus dengan berbuat baik. Nah di Galatia 5 sampai Galatia 6 Paulus sudah memberikan berbagai macam instruksi untuk jemaat di Galatia. Misalnya Paulus bilang kasihlah sesamamu, hiduplah oleh roh, pimpinlah orang ke jalan yang benar, bertolong-tolonganlah menanggung beban, ujilah pekerjaanmu sendiri. Jadi banyak sekali tindakan-tindakan kebaikan. Jadi mungkin maksudnya Paulus di sini jangan jemu berbuat baik itu ya semua tadi itu. Tentu saja saya merasa semua aksi kebaikan tadi baik gitu ya, patut kita jalankan. Tentu saja sebagai anak Tuhan kita perlu mengasihi, kita perlu mendoakan dan seterusnya. Namun saya merasa konteks Galatia 6 lebih mendukung kepada kebaikan yang sifatnya memberi bantuan. Berbuat baik di sini merujuk kepada membagi apa yang kita miliki untuk menjawab kebutuhan sekitar. Membagi apa yang kita punya, dana, tenaga, resources, network ya, untuk meringankan penderitaan orang lain.
Maka misalnya ayat yang ke-6, Galatia 6 ayat yang ke-6 dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Di sini ada kebutuhan, yaitu bantuan finansial untuk para pendeta atau para penginjil, seperti itu ya. Jadi dengan kata lain di sini memberikan saya petunjuk bahwa kemungkinan besar nih perbuatan baik yang Paulus maksudkan adalah pada saat kita membantu memenuhi kebutuhan orang di sekitar kita. Entah kebutuhan yang sifatnya material, kebutuhan yang sifatnya sosial, atau kebutuhan yang sifatnya spiritual atau rohani. Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Paulus di sini bahwa sebagai anak Tuhan kita tidak asal-asalan berbuat baik. Kita tidak boleh sembarangan baik. Karena kadang-kadang bisa ya ada orang tuh senangannya sibuk gitu. Ada orang itu yang keinginan hidupnya adalah repot pokoknya. Tapi repot ngapain? Ya pokoknya repot. Nah kita tidak bisa seperti itu. Kita perlu keluar dari zona nyaman kita, keluar dari preference kita, dan kita melihat apa sih kebutuhan yang ada, apa sih masalah yang mencekam, apa sih problem yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar saya. Perbuatan baik perlu relevan. Perbuatan baik perlu strategis, karena itu akan membantu kita sebetulnya. Sehingga kita enggak asal-asalan atau habis-habisan sehingga kewalahan, karena kita tahu sangat strategis dan relevan. Begitu juga yang menerima bantuan akan lebih diuntungkan, bukan? Dia butuhnya uang misalnya, tetapi kita kasih baju, kan enggak pas gitu. Nah ini hal yang sederhana sekali, tapi poin saya adalah kita bisa merenungkan pertanyaan ini. Apakah saudara peka dengan kebutuhan di sekitar Anda hari ini? Apakah saudara tahu permasalahan-permasalahan di sekitar Anda hari ini? Di komunitas Anda, di gereja Anda, di bangsa kita. Tentu saja kita semua punya masalah besar hari ini, pandemi. Tetapi itu kan makro ya, skalanya luas sekali, besar sekali. Setiap orang menghadapi pandemi berbeda-beda. Bagaimana kondisi di sekitar Anda? Bagaimana kita bisa mengatasinya? Atau mungkin pertanyaan yang lain seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita boleh jujur, waktu Bapak Ibu mendengar teman saudara kena bencana, keluarga mengalami kesulitan finansial, apa respon standar saudara? Langsung kayak otomatis itu saudara merasa apa? Waktu mendengar ada penderitaan, ada kebutuhan. Jujur, meskipun saya hamba Tuhan, saya tidak selalu langsung Tuhan tolonglah mereka. Kadang-kadang saya bisa mengalihkan perhatian atas nama kesibukan. Saya rindu perlu untuk saya bertobat akan hati yang kurang peka ini, hati yang dingin ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa supaya memiliki kepekaan, kelembutan. Sehingga pada saat ada penderitaan, kebutuhan, kesulitan, paling tidak kita tergerak untuk do something. Lakukan sesuatu. Berdoa, telepon, whatever it is. Paling tidak, marilah kita minta Roh Kudus untuk melunakkan hati kita agar bisa peka dan memberikan bantuan semampu kita hari ini. Itu pengertian perbuatan baik yang saya rasa kita perlu gumuli bersama. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan melihat dorongan Paulus. Tentu saja ayat yang kita bacakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan kamu menyerah. Gimana caranya? Nah ini Paulus kasih beberapa nasihat. Misalnya, Paulus membandingkan perbuatan baik itu seperti menabur benih. Ya, ini prinsip tabur tuai yang mungkin sering kita dengar ya di kalangan orang Kristen. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 misalnya, Galatia 6, 7 sampai 8 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Paulus sedang membandingkan hukum tabur tuai di dunia agriculture, di dunia pertanian ya. Ini juga berlaku di dunia kerohanian. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Sama seperti kalau kita menabur jagung, jangan harap dapat kopi. Meskipun lu berdoa, berpuasa, begitu. Tuhan gak bisa dipermainkan. Ya, Tuhan bisa dipercaya membawakan tuaian sesuai dengan tabur apa yang kita tabur, benih yang kita tabur. Sehingga pada saat kita berbuat baik Bapak Ibu, sama seperti kita tanam benih gitu ya. It will take time, akan butuh waktu, akan ada namanya delay, akan ada namanya kita diminta menunggu, bersabar. Kelihatannya gak ada hasilnya. Aduh itu anak udah berkali-kali diomongin tapi tetap aja gitu ya. Kelihatannya gak ada kemajuannya. Aduh saya sudah berkali-kali latih dia tapi kok tetap aja suaranya sumbang. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan mengerjakan sesuatu dan membawakan hasil. Kita mungkin tergoda untuk menyerah, tergoda untuk nggak sabar, ambil jalan pintas. Tapi di sini kita diingatkan justru pada saat kita berbuat baik dan kita mengalami tantangan, harapannya nggak terpenuhi, bahkan perlawanan, kita taruh iman kepada Tuhan. Bukan kepada perbuatan baik kita, jangan. Bukan kepada hukum tabur tuai. Jangan taruh iman kepada sesuatu yang sifatnya impersonal seperti sebuah hukum. Tapi kita taruh iman kita kepada Tuhan. Tuhan yang merancang dan menetapkan tabur tuai ini. Bertahan menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Karena Tuhan yang melihat usaha kita, Tuhan yang akan memperhitungkan setiap kebaikan-kebaikan kita. Baru-baru ini marak ya, ada berita di Surabaya akan dipasang di 39 titik ada kamera. Kalau kita melanggar dikasih tilang elektronik, tilang gitu ya, elektronik tiket, elektronik tiket ya. Pada waktu saya mendengar cerita itu pertama saya catetin di mana 39 gitu ya. Tapi enggak. Yang saya lakukan adalah saya jadi ingat dulu waktu saya sekolah di Amerika. Saya ingat pernah sampai di sebuah perempatan dan lampu hijaunya sudah mau selesai gitu. Sepertinya sebentar lagi akan kuning dan akan ke merah. Dan kemudian seperti biasa Bapak Ibu kadang-kadang kita bisa diperhadapkan kepada sebuah kebimbangan, yaitu apa kita berhenti atau kita maju terus gitu kan ya. Nah, saya merasa pada umumnya karena saya tadi kan ngomong orang baik gitu ya, alim ya kan, ikan tanpa duri gitu kan ya. Biasanya saya akan berhenti, jaga-jaga supaya aman. Tetapi kali ini saya merasa hidup itu nggak bisa berhenti terus gitu kan ya. Hidup itu harus maju, harus siapa cepat dia dapat gitu ya. Makanya akhirnya saya memutuskan split second kurang dari 1 detik gas tembus dan saya merasa masih sempat lah, masih oke. Tetapi beberapa bulan kemudian saya mendapat surat cinta dari DMV. DMV itu departemen yang mengurusi lalu lintas di Amerika ya. Saya mendapat tilang Bapak Ibu. Wah, ada fotonya, jelas sekali. Pertama ada foto mobil saya. Kemudian ada foto zoom di plat nomornya. Dan yang paling jelas foto di muka saya. Jadi ketahuan itu saya memang. Karena saya wah gitu ya, saya lupa ekspresi saya seperti apa gitu ya. Karena sedang mencoba untuk mengubah nasib. Nah, tapi yang terjadi adalah saya nggak bisa mengelak gitu. Saya nggak bisa berdebat karena fotonya udah jelas, direkam dengan jelas, gitu ya. Sehingga saya harus bayar tilang. Perbuatan yang salah direkam dan dihukum. Kemudian saya jadi mikir, Tuhan, kok nggak ada ya CCTV yang sifatnya menghadiahkan voucher pada saat kita taat hukum, gitu ya. Jadi setiap kali kita sehari-hari itu tidak melanggar lampu lalu lintas, kita mematuhi kecepatan, kemudian itu dicepret, oh ya Anda hari ini sudah jadi pengemudi yang baik, maka terimalah
voucher nginep di hotel gitu ya, voucher makan liburan di Bali gitu ya. Kenapa ya kok nggak ada seperti itu ya? Bayangkan Bapak Ibu jika ada, bayangkan jika setiap perbuatan baik kita sekecil apapun, seremeh apapun, ada yang menghitung, ada yang mencatat dan memberikan pahala. Saya rasa itulah Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Perbuatan baik kita, sekecil, seremeh, selemah apapun, diperhitungkan Tuhan. Amin. Gak cuman itu, sama seperti benih kecil, jadinya pohon yang besar. Bersama Tuhan, kebaikan kecil dapat berdampak besar. Bersama Tuhan, kebaikan sepele tidak dilupakan. Manusia lupa, manusia gak menghargai, manusia meremehkan, manusia ambil untungnya sendiri. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan mencatat, jangan kecil hati. Juga Bapak Ibu, jangan merasa inferior, aduh tahu hidup berbuat baik, hidup untuk Tuhan tuh ngabisin waktu. Coba kalau aku tuh menghabiskan semua jam-jam aku untuk pelayanan tuh untuk meniti karir gitu, pasti hari ini lebih sukses. Mungkin Anda merasa inferior kepada teman-teman Anda yang seakan-akan lebih sukses dalam hal duniawi. Tapi hari ini saya mau katakan, jangan iri hati, jangan kecil hati. Tuhan melihat kebaikan Anda, pelayanan Anda, pengorbanan Anda untuk Dia dan untuk dunia. Kita punya Tuhan yang memperhitungkan setiap tindak kebaikan. Paulus juga mengingatkan kita selain melihat kepada tabur tuai itu, untuk kita memandang kepada masa depan. Ayat yang ke-9 dikatakan apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Nah, kata waktu di sini merujuk kepada waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Bahkan di tempat lain kata waktu di sini menunjukkan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi seakan-akan ayat ini ingin berkata apabila waktunya sudah tepat, entah sekarang, entah nanti, entah di kekekalan, Tuhan kita adalah hakim yang benar. Dia akan bertindak dengan adil, gak usah khawatir. Buat saya cukup menarik Bapak Ibu karena konsep menuai atau panen. Kalau saya bandingkan dengan kitab-kitab Injil ya, misalnya di Matius 13, waktu menuai itu memiliki unsur penghakiman. Matius 13, Yesus misalnya berkata, orang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api. Sedangkan orang benar akan bercahaya seperti matahari. Maka kesimpulan saya adalah, saya rasa di sini Paulus sedang mendorong kita, mengingatkan kita, hey, kalau kamu bertahan dalam kebaikan, Tuhan menyediakan berkat. Ada pahala, ada upah, ada reward. Look at the reward, lihat kepada upah itu, berkat itu. Sebagai sumber motivasi untuk kita terus berjuang, tidak hilang akal, tidak luntur semangatnya. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang berbuat baik. Nah, waktu saya mengucapkan kalimat itu mungkin beberapa dari Anda ada yang tidak nyaman ya. Ada yang gak nyaman dengan konsep, oh tuh tunggu dulu. Kalau ngomongin berkat nih sepertinya ada yang alergi gitu ya mungkin ya. Apalagi di dunia orang reform nih gitu ya. Seakan-akan kalau baik dapat berkat itu salah gitu. Seakan-akan kok saya baik supaya dapat pahala itu terdengar dangkal, terdengar egois, terdengar gak sungguh-sungguh. Apalagi ada yang bilang perbuatan baik kita menurut Yesaya itu seperti kain kotor gitu kan ya. Ada yang bilang kita selamat bukan dengan usaha, bukan dengan perbuatan baik, tetapi dengan anugerah gitu kan ya. Maka perbuatan baik itu gak bisa menyelamatkan. Ya memang sih perbuatan baik memang tidak bisa menyelamatkan, tetapi bukan berarti perbuatan baik tidak ada nilainya. Bukan berarti kebaikan kita tidak menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat melalui teks ini dan di teks-teks yang lainnya yang saya nggak sempat utarakan di sini, saya merasa bahwa pada saat kita melihat kepada berkat atau pahala sebagai sumber motivasi kita terus bertahan dalam kebaikan, itu enggak sepenuhnya salah. Asal kita melihat berkat atau pahala itu secara teosentris, secara benar. Pada saat kita baik, pada saat kita berjuang untuk Tuhan, ada berkat. Berkat itu enggak selalu sifatnya materi,
bisa materi, bisa enggak, itu terserah Tuhan. Dan Tuhan memberi berkat bukan karena kita hebat maka kita pantas. Tuhan memberi berkat karena Dia memilih untuk memberkati kita. Dia murah hati. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Maka saya mau katakan di sini Bapak Ibu, berbuat baik dengan mencari berkat, dengan mata yang tertuju kepada berkat, tidak selalu membuat kebaikan kita kurang murni atau kurang rohani. Karena konsep berkat mengingatkan kita bahwa apa yang kita perbuat itu bermakna. Ketaatan kita benar-benar berdampak. Jangan sampai kita menggunakan sudah selamat, Tuhan sudah baik, sehingga kita lupa bahwa apa yang kita buat itu bernilai, bermanfaat. Dan Tuhan senang kok Bapak Ibu memberkati orang yang bertahan dalam ketaatan. Betul, kekristenan berbicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tetapi kekristenan juga berarti apa yang kita perbuat untuk Tuhan dan perbuatan kita bermakna. Pada saat kita berbuat baik, ada pahala yang Tuhan sediakan. Misalnya seperti apa Bapak Ibu? Kita bisa melihat orang yang menderita ditolong. Itu berkat bukan? Kita bisa melihat orang yang tersesat bertemu dengan Yesus kemudian bertobat. Bukankah itu berkat? Kita bisa melihat pemulihan keluarga yang hancur, pulih, harmonis, bersatu. Kita melihat sebuah komunitas, sebuah bangsa yang penuh dengan nilai-nilai duniawi menjadi bangkit dengan nilai-nilai surgawi. Bukankah itu berkat Bapak Ibu? Saya ingat sebuah kutipan, gak usah jadi orang yang berbeda, jadi orang yang baik. Karena orang yang baik itu sudah cukup beda. Kadang-kadang kita mau, saya harus tampil beda, saya harus unik gitu kan ya. Gak usah, jadi orang baik aja, berbuat baik aja. Karena orang baik yang berbuat baik itu sudah cukup unik, sudah cukup beda. Dan pada saat kita berbuat baik, ada berkat untuk diri kita sendiri bukan? Kita bisa mendapat kepuasan, kita melihat orang yang diubahkan, kita melihat dunia diubahkan, hati kita dibesarkan, jiwa kita disegarkan. Dan yang kemudian yang terakhir, Paulus mendorong kita selain dia mengingatkan ada Tuhan mencatat, memperhitungkan perbuatan baik kita. Ada pahala atau berkat, pegang itu. Dan yang ketiga, Paulus mengingatkan di ayat yang 10, peluang berbuat baik enggak selalu ada. Peluang berbuat baik enggak selalu ada. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Kita tidak dipanggil untuk hidup asal-asalan, tetapi hidup dengan tujuan. Orang percaya hidup dengan mata terbuka lebar akan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena gak selamanya kita kuat, gak selamanya kita mampu, gak selamanya kita bisa. Ya kan? Seperti kata sebuah lagu kan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Kalau dunia bilang waktu adalah uang, gitu kan ya, waktu adalah emas. Tapi kita bilang waktu adalah kesempatan, waktu adalah keselamatan. Seorang penulis Katolik pernah mengatakan, jika iblis tidak bisa membuatmu jahat, dia akan membuatmu sibuk. If the devil cannot make us bad, he will make us busy. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, untuk kita kehilangan kehidupan yang Tuhan inginkan, untuk kita miss out akan rencana Tuhan yang besar. Gak butuh dosa yang besar, hanya butuh kita sibuk aja ngurusin hal-hal yang mungkin tidak begitu penting. Tidak begitu penting. Kita berkata, sorry ya aku lagi gak ada waktu nih. Gak ada waktu kalau sibuk untuk pelayanan. Sorry ya aku gak bisa sekarang untuk ikut CG atau Komsel. Gitu. Coba Bapak Ibu, kalau salah satu tantangan buat Anda adalah coba kita buat semacam jurnal kegiatan ya.
Mungkin 1 hari aja dia nggak usah seminggu, atau kalau bisa seminggu ya. Setiap jam itu ngapain aja. Coba Bapak Ibu lihat, mungkin Bapak Ibu bisa kaget loh. Ada aktivitas-aktivitas yang harusnya nggak selama itu gitu loh. Atau harusnya nggak sering itu. Nonton YouTube jam 5 pagi, jam 8, jam 11, banyak banget gitu ya misalnya. Nonton YouTube nggak salah, tapi maksud saya adalah mungkin kita terlalu sibuk, kita terlalu distracted, dialihkan oleh hal-hal yang sifatnya kurang penting, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Karena kita nggak tahu kesempatan itu bisa hilang. Maka Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kesempatan berbuat baik adalah anugerah dari Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berbuat baik. Karena kalau tidak, kita jadi terbiasa berbuat yang tidak baik. Hati kita keras, kita lupa sama Tuhan. Dan kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk melayani akhirnya hilang. Bersyukur kalau kita masih bisa berbuat baik. Ada kesempatan yang Tuhan berikan, ada peluang. Maka buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, dan lakukan apa yang kita mampu lakukan hari ini. Yang terakhir, kita sudah melihat pengertian perbuatan baik, kita sudah melihat pendorong perbuatan baik, dan terakhir untuk menutup kita melihat penerima perbuatan baik. Kita perlu paham kepada siapa kita harus berbuat baik. Paulus menjawab dengan sangat jelas, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik kepada semua orang, tidak ada pengecualian, tidak ada syarat, tidak ada ketentuan berlaku, aku baik kalau kamu baik, aku baik kalau aku pas bisa, aku baik kalau kita cocok, tidak ada. Berbuat baik kepada semua orang. Di dalam bahasa aslinya semua orang artinya semua orang. Ya. Nah, saya mengerti Bapak Ibu, ada orang-orang yang seakan-akan atau benar-benar tidak layak kita baiki gitu ya, tidak layak kita kasihi, tidak layak mendapat perbuatan baik dari kita, tidak layak menerima kebaikan karena dia terlalu jahat, terlalu parah, terlalu keterlaluan sudah hidupnya. Saya mengerti mungkin Bapak Ibu menggumuli dengan kalimat ini. Semua orang oke lah berbuat sama semua orang, tapi itu cuman apa itu idealisme Alkitab aja lah, gak bisa. Bapak belum kenal sih orang ini, Bapak belum kenal sih apa rekan saya seperti ini. Coba kalau tahu, gak mungkin bisa baik sama dia gitu. Saya sudah coba Pak bertahun-tahun sampai mulut berbusa apa gitu kan ya, gak bisa. Saya mengerti Bapak Ibu, ada orang yang tidak layak ya kita berikan kebaikan, kita kasihi. Tetapi saya mau katakan begini, saya pernah bilang di khotbah saya sebelumnya, not everyone deserve love, but everyone needs love. Tidak semuanya layak dapat cinta kasih, tetapi semua orang perlu cinta, perlu kasih. Karena kasih itu yang mengubahkan. Kasih itulah yang merubah sikap orang. Karena kita mungkin tahu entah pengalaman sendiri atau mendengar orang lain, ya. Kita dijahati, tapi bukannya membalas, kita mendoakan, kita ramah, kita tetap bersahabat. Dan lama-kelamaan orang itu berubah. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Tanpa merasa, wah aku lo baik, aku lo gak balas. Jangan seperti itu. Gak usah merasa superior. Tapi benar-benar kita berbuat baik kepada semua orang, termasuk yang menyakiti kita. Karena kita sadar banget, kita adalah orang yang jahat, orang yang berdosa. Yang setiap hari menyakiti Tuhan, jahat sama Tuhan. Tetapi Tuhan membalas dengan kebaikan, pengampunan, kesetiaan, kesabaran, hidup yang kekal. Maka orang yang betul-betul mengerti anugerah Tuhan, mengalami namanya the grace of God kepada kita orang berdosa, harusnya bisa menemukan paling tidak, mungkin gak langsung emosi aku akan mengasihi kamu, mungkin gak langsung ya. Tetapi menemukan alasan demi alasan untuk tetap sabar, tetap mengasihi, tetap melayani. Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Berbuat baiklah kepada semua orang.
Karena Tuhan sudah baik sama kita. Tapi Paulus menambahkan, kadang-kadang kebutuhan itu terlalu banyak ya. Kita terbatas. Kita nggak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan yang ada di dunia. Dan kadang-kadang kalau kita terlalu seperti itu, kita menjadi tidak hanya kewalahan, bisa juga kita sombong. Wah, kita seksi sibuk gitu ya, CEO, bukan Chief Executive Officer tapi Chief Everything Officer, semua dilakuin gitu kan ya. Makanya Paulus bilang dia kasih prioritas gitu. Dia kasih prioritas. Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, kepada saudara-saudara kita seiman, lebih tepatnya di situ kepada anggota keluarga Allah. Kepada anggota keluarga Allah. Sama seperti orang kalau harus memprioritaskan waktu, harus memilih datang ke sebuah tempat, biasanya kan akan, sorry ya aku ada acara keluarga gitu kan ya. Sorry ya gak bisa nih, aku harus diminta ketemu acara-acara keluarga. Orang bisa maklum gitu ya. Begitu juga kurang lebih sama lah. Kita memprioritaskan anggota keluarga Allah. Karena di gereja lah, di tubuh Kristus lah. Kita mendapatkan firman Tuhan, kita mendapatkan persekutuan, kita mendapatkan binaan. Kita belajar untuk mengasihi, kita menemukan talenta kita disupport, kita didoakan, kita dikoreksi. Just like our family. Gereja adalah keluarga. Dan disitulah kita mulai berbuat baik. Maka di sini saya rasa kita diingatkan demikian Bapak Ibu, bahwa jangan sampai kita memberi di semua tempat kecuali di gereja. Jangan sampai saudara kita seiman mendapat yang sisa-sisa. Maksud saya, jangan sampai kita itu wah baik sama semua orang ya kan. Kasih duit sana sini, kasih waktu sana sini, tapi semua dikasih di kantor, di rumah, di klub sosial, di tempat main bola, whatever lah, semua di tempat-tempat lain berkorban, di tempat-tempat lain kamu habis-habisan, mati-matian, tetapi di gereja kamu kasih yang leftovers, yang tersisa, energi yang tersisa, uang yang tersisa, kemampuan yang tersisa. Dengan alasan, sorry ya, tadi aku udah kasih, udah capek nih ngurusin ini gitu. Ngurusinnya bagus sih, perbuatan baik gitu. Tapi kita kurang pintar, kurang berhikmat memprioritaskan kepada tubuh Kristus sesama saudara seiman. Mulailah di gereja lokal. Di gereja lokal, di mana disitulah kita bisa melihat keindahan Tuhan, kita melihat transformasi hidup. Saya teringat sebuah kisah benar-benar kekuatan dari pada saat kita berbuat baik kepada gereja gitu ya. Ada seorang ibu muda, baru pertama kali dia susah sekali punya anak, tapi akhirnya Tuhan mengkaruniakan dia seorang anak. Suatu hari suaminya lagi kerja, ibu ini masak, menyiapkan makan malam. Bayinya mulai nangis, gak berhenti-berhenti. Kemudian ada godaan di dalam hatinya si ibu ini untuk mengambil pisau itu dan menggores, membunuh bayinya sendiri. Dan itu bukan pertama kali dia punya pikiran seperti itu. Sebelum-sebelumnya dia sering sekali menghadapi situasi di mana bayinya gak bisa berhenti nangis. Dan yang dia pikirkan cuman pengen banting ke tembok supaya quiet, diem. Ibu ini frustrasi karena dia hari itu sampai mau ngangkat pisau gitu ya ke bayinya, langsung telepon pendetanya, hamba Tuhannya. Dan setelah konseling dikasih tahu bahwa ini adalah salah satu yang namanya PPD, ya kan, postpartum depression atau baby blues. Dan apa yang hamba Tuhan lakukan adalah pertama langsung dia kontak orang diakonia. Selama diakonia dikasih tahu untuk kamu harus selama 2 minggu atau bahkan 1 bulan, setiap hari harus ada orang yang ke rumah dia untuk memberikan bantuan seperti makanan, minuman, pokoknya ditemani gitu ya. Suaminya juga harus jangan ke kantor dulu, kasih ada cuti gitu ya. Kemudian juga pendeta ini telepon sama istrinya kebetulan seorang wanita yang sangat pintar dengan anak kecil sehingga boleh diminta untuk mendampingi, diajari begitu. Nah kemudian setelah dikasih tahu itu salah satu solusinya, si ibu muda ini tidak nyaman. Aduh, kok seakan-akan aibku disebar-sebarkan gitu ya. Nanti kan gereja malah tahu aku ini a bad mother. Nanti kan gereja malah tahu aku ini ibu yang jahat, ibu yang gak bisa jaga anaknya sendiri. Kemudian hamba Tuhan itu dengan bijaksana
mengutip Titus pasal yang ketiga, di mana dikatakan perempuan-perempuan yang tua, older woman, senior woman di gereja, dipanggil Tuhan untuk mendidik dengan baik, cakap mengajar perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Memang inilah tugas gereja, maksudnya dia. Kamu harus percaya, ini caranya Tuhan, ini desainnya Tuhan. Let them help you, biarlah mereka membantumu. Dan wanita muda ini, ibu muda ini akhirnya meskipun masih gak enak, gak nyaman, tapi dia belajar untuk percaya Tuhan dan percaya kata hamba Tuhannya. Akhirnya dia dibantu. Dan perlahan demi perlahan mengerti masalahnya dan dia bisa disembuhkan, keluarganya dipulihkan. Dari yang namanya ingin membunuh bayinya sampai kepada pemulihan, gak cuma pemulihan keluarga itu, tapi keluarga muda ini bisa mengenal begitu banyak ibu-ibu lain dan gereja itu betul-betul menjadi keluarga yang mendukung, mensupport keluarga muda ini. Satu kisah yang transformasi yang indah bukan? Yang luar biasa yang kita temukan sesama kita ini very close by, dekat banget begitu. Mungkin ini isu yang terjadi yang kita nggak tahu mungkin sekarang ini. Poin saya kembali adalah mari kita mulai nggak usah cari yang jauh, tapi mulai dengan saudara-saudara seiman kita. Mulai adalah di gereja lokal di mana Anda ditempatkan dan kasihlah orang-orang di sana. Bapak Ibu, hidup berbuat baik bukanlah tugas, bukanlah beban. Hidup berbuat baik adalah gaya hidup Yesus sendiri. Memang hidup seperti inilah yang layak disebut hidup yang sejati. Bahkan Yesus mati agar kita dapat mengalami kehidupan yang seperti ini. Kehidupan yang penuh kebaikan, kebajikan, sukacita, kasih, pengorbanan. Maka Bapak Ibu, hidup berbuat baik itu bukan second class, bukan untuk yang rohani. Marilah kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kebanggaan, penuh dengan sukacita, menjalani hidup seperti ini. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Yesus sudah baik sama kita dan biarlah Dia memberikan hasilnya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk bisa meresponi dengan tindakan yang konkret, mulai di sekitar kami, mulai di gereja kami. Ingatkan kami ya Tuhan untuk bisa membuka mata kami, melatih kepekaan kami akan kebutuhan sekitar kami. Dan mampukan kami untuk tidak menyerah, untuk tidak kecil hati, untuk tidak terintimidasi. Sehingga kami dapat mengasihi dengan nyata. Roh Kudus, ampuni jika kami masih selalu mencari alasan, walaupun kadang-kadang alasan itu masuk akal ya. Tapi tolonglah kami untuk bisa menemukan cara, untuk terus mengasihi, melayani, mengampuni, bahkan orang-orang yang sulit di sekitar kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, dan pakailah kami untuk jadi berkat. Sehingga pada saat kami enggak berdaya lagi, pada saat kami sudah enggak mampu lagi, hidup kami sudah menjadi berkat. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar. Mari kita memberi dengan sukacita karena Tuhan telah mengasihi kita. Haleluya. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Do
Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama, kita mau bersatu hati untuk doa persembahan dan juga doa syafaat. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan saat ini, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh beribadah. Kami juga bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memberi. Kiranya Engkau berkati setiap hati yang telah memberi Tuhan, kiranya boleh setiap hati ini memberi dengan sukacita, dan setiap persembahan yang telah diberikan boleh dikelola dengan baik. Berikan hikmat kepada pengelolanya, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami juga saat ini Tuhan mau bersatu hati, bersepakat untuk doa syafaat kami. Yang pertama Tuhan, kami berdoa untuk produksi vaksin COVID-19, agar dapat segera selesai dan sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat divaksin secara bertahap dan dapat mengurangi terinfeksinya virus COVID-19 ini. Kami senantiasa mendukung pemerintah agar program ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat program CPC yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 April mendatang dengan tema online marketing 101 dengan pembicara Pak Jonathan Handoko. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pembicara agar bisa menyampaikan materi dengan baik dan juga setiap peserta yang mengikuti acara ini boleh diberkati, mendapat pengetahuan dan masukan yang akan diterapkan bagi pekerjaan mereka. Bapak, kami juga bersatu hati berdoa untuk rencana bakti sosial yang akan diadakan di Rek Kutisari. Kiranya jemaat Rek antusias dan ambil bagian dalam mendukung acara ini. Kami juga berdoa kiranya baksos ini boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dan menunjukkan kasih Kristus lewat kami bagi warga di sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, dan biarlah kami boleh melakukannya, boleh mengasihi setiap orang seperti Engkau mengasihi kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Halo jemaat sekalian, senang sekali Anda telah bergabung dalam Teleh Ibadah Rek. This is our church, this is our home. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Rek adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Dan jika Anda ingin mengenal Rek secara mendalam atau terhubung dengan komunitas tertentu di Rek, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Zoom meeting seusai ibadah. Selamat bagi Anda yang telah berulang tahun di dalam minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat Rek yang akan berulang tahun minggu depan. Dan nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Bergabunglah bersama Discipleship Group di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silahkan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja Rek Nginden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir.
informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy. God bless you and see you next week. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi tambahan, kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah membantu memberikan bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di NTT. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita dengan mengagungkan Allah Tritunggal. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa agar ibadah hari ini sudah menghibur kita semua dan firman Tuhan hari ini sudah menguatkan kita semua. Sebelum kita diutus kembali ke dunia untuk menjadi pelaku-pelaku kebaikan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, kita bisa mengambil satu sejenak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.